Kepemimpinan di zaman modern ini lagi krisis nih. Tapi ini bukan cuma soal manajer yang jelek loh. Ini masalah sistemik yang kerugiannya bisa sampai triliunan dolar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar kenapa ini bisa terjadi dan seperti apa sih playbook baru yang kita perlukan untuk mengatasinya. Kepemimpinan sedang gagal. Wow, sebuah pernyataan yang berani banget ya dari buku Essential, dan ini jadi inti dari obrolan kita. Ini bukan sekedar opini, tapi sebuah diagnosis. Coba kita lihat deh, seberapa besar sih masalahnya? Sekarang coba lihat angka ini, 8,8 triliun dolar. Itu adalah angka kerugian produktivitas global setiap tahunnya. Gara-gara apa? Gara-gara karyawan yang merasa nggak nyambung lagi sama pekerjaannya. Jadi ini bukan lagi masalah perasaan doang, ini udah jadi bom waktu finansial yang nyata. Dan krisis ini tuh lebih dari sekedar angka loh. Karyawan, pelanggan, bahkan investor, mereka semua menuntut lebih dari sekedar profit. Lihat aja deh, gerakan serikat pekerja makin kuat, prioritas di mana-mana juga berubah. Pesannya jelas banget, para pemimpin harus cepat beradaptasi atau mereka bakal ketinggalan dan jadi nggak relevan lagi. Oke, jadi apa sih sebenarnya akar masalah dari semua ini? Yuk kita bedah bareng-bareng diagnosis krisisnya yang disebut persamaan kelangkaan keterampilan. Nah, inti masalahnya itu ada di sini, kelangkaan keterampilan. Gampangnya gini, ada jurang yang gede banget antara skill yang dibutuhin perusahaan dan skill yang benar-benar ada di angkatan kerja. Dan kesenjangan ini dampaknya masif banget di setiap industri. Buku ini nyajiinnya dalam bentuk semacam persamaan. Jadi ada dua kekuatan besar yang nggak bisa kita hentikan, yang justru secara aktif bikin krisis kelangkaan skill ini makin parah. Mari kita lihat apa aja itu. Para pemimpin sekarang ini lagi ngadepin dua tren makroekonomi yang nggak bisa dihindari. Pertama, skill itu cepet banget basi. Bayangin aja, hampir setengah dari skill inti kita bakal terganggu cuma dalam 5 tahun. Kedua, angkatan kerja makin menyusut karena populasi menua dan pensiun. Ini benar-benar kombinasi yang pas untuk sebuah badai kan? Tapi, tenang dulu, nggak semuanya kabar buruk kok. Persamaan ini juga punya sisi lainnya. Ada dua tindakan yang disengaja, yang ada dalam kendali para pemimpin, yang bisa ngelawan tren tadi dan ngasih kita jalan keluar. Jadi, disinilah kuncinya. Meskipun masalahnya gede banget, skalanya makro, solusinya justru ada di level mikro. Intinya, berinvestasi pada manusia. Tingkatin skill karyawan yang udah ada, dan perluas pencarian talenta di luar kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, ini yang nunjukin dengan jelas kenapa playbook kepemimpinan yang lama itu udah usang. Coba deh lihat evolusinya. Dari yang tadinya fokus ke efisiensi mesin, terus ke hubungan, sistem, lalu tim. Dan hari ini, fokusnya harus ke satu-satunya sumber daya yang gak bisa diotomatisasi, kecerdasan manusia. Oke. Sekarang mari kita bahas topik yang lagi panas-panasnya. AI. Gimana sih teknologi ini mengubah permainan antara manusia dan mesin? Kuncinya adalah ngelihat AI dan manusia itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai mitra. AI itu jago banget dalam memproses data dan otomatisasi. Nah manusia, kita juaranya soal emosi, konteks, dan penilaian. Keduanya itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Kita udah berhasil mendiagnosis masalahnya, dan kita juga udah paham peran AI. Sekarang, yuk kita lihat solusinya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan manusia di tempat kerja? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di era AI seperti sekarang, playbook kepemimpinan yang baru itu harusnya seperti apa? Jawabannya bukan sekedar taktik baru, tapi pergeseran fundamental dalam cara kita berpikir soal kepemimpinan. Jawabannya adalah kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Tapi, ini penting banget. Ini bukan pendekatan yang lunak atau sekedar yuk kita baik-baikin karyawan, bukan. Ini adalah sebuah keharusan ekonomi, sebuah strategi bisnis yang krusial untuk bisa bertahan. Solusinya, berpusat pada pemenuhan 4 kebutuhan esensial manusia di tempat kerja. Tujuan, agency atau punya kendali, kesejahteraan, dan koneksi. Pemimpin yang bisa menciptakan lingkungan yang memenuhi 4 hal ini, wah, mereka akan membuka potensi penuh tim mereka. Jadi, apa intisari dari playbook baru ini? Semuanya bermuara pada satu hal, pergeseran perspektif yang sangat mendalam bagi para pemimpin. Dan inilah pergeseran pemikiran utamanya. Pertanyaan lama kan biasanya, apa yang kita butuhkan dari orang-orang? Nah, pertanyaan baru yang esensial adalah, apa yang dibutuhkan manusia dari kita? Kepemimpinan itu bukan lagi soal mengekstraksi nilai dari orang, tapi tentang menciptakan kondisi agar manusia bisa berkembang. Dan saat manusia berkembang, bisnis pun pasti akan ikut berkembang.